Setelah membahas Cube Gaming Ventus, untuk episode berikutnya kita akan mengulik dan membahas Cube Gaming Lincel. Jadi Cube Gaming Lincel ini adalah casing micro ATX mid tower, di mana dia bersaing di beberapa kancah percasingan ya, tepatnya itu di ukuran micro ATX. Dia bersaing untuk menyaingi beberapa rivalnya seperti DLM21 Mesh dan temannya sendiri Cube Gaming Altas. Selain itu dia juga bersaing dengan Montech, tetapi bedanya kan Montech harganya agak tinggi karena dia sudah pre-install beberapa fan ya, fannya banyak sekali sih, dan dia juga terdapat, kalau nggak salah tuh ada splitternya. Cube Gaming Lincel ini memiliki dua varian warna, yaitu warna putih dan warna hitam. Untuk harganya, pricingnya tuh sekitar yang warna hitam 525.000 dan untuk warna putihnya sekitar 555.000. Itu setahu saya harga MSRP retail price di e-commerce official ya, kalau nggak salah ya. Lincel memiliki dimensi dengan panjang 355 mm, dengan lebar 235 mm dan tingginya 390 mm. Untuk front sight-nya dia memiliki corak mesh, lubang-lubang mesh sirkulasi udara, tetapi lubang meshnya ini berbentuk panjang-panjang. Untuk beberapa PC builder untuk membukanya tuh sangat mudah sekali. Kalian cukup menarik aja dari depan ya untuk front set covernya. Di bagian dalam front set covernya sayangnya dia belum memiliki dust filter. Akan tetapi untuk beberapa PC builder jangan khawatir. Lincel ini sudah pre-install dua buah fan 120 mm atau 12 cm sebanyak 2 pieces. Akan tetapi dia ini fiturnya RGB statik dan menggunakan soket Molex. Jadi untuk beberapa PC builder nggak bisa mensinkronkan dengan motherboard kalian, meskipun motherboard kalian sudah memiliki fitur ARGB maupun RGB 4 pin. Lalu untuk bagian set tempered glass, Lincel ini sudah menggunakan fitur engsel, dan selain itu dia juga memiliki frame. Akan tetapi framenya itu hanya di bagian sisi depan dan sisi belakang aja, yang di bagian engselnya ini. Selain itu dia juga memiliki O-rings. Dia tuh berfungsi untuk beberapa PC builder yang ingin membuka si panel tempered glassnya ini. Nggak perlu ya cuek-cuek pakai kuku tuh nggak perlu. Jadi kalian cukup menggunakan O-ringnya tuh tinggal ditarik saja. Dan untuk bagian top set atau bagian atas, Lincel ini sudah menggunakan dust filter ya, seperti casing pada umumnya. Dan selain itu Lincel juga bisa memasang dua buah fan 120 mm atau 12 cm. Selain menggunakan fan 120 mm, kalian juga bisa menggunakan fan 140 mm sebanyak 2 pieces juga. Lincel sudah support I/O water cooling dengan ukuran 240 mm atau 280 mm untuk penempatan radar di bagian atas, dan ini tidak akan berbenturan dengan heatsink motherboard kalian karena posisi radiatornya atau mountingnya itu agak sedikit keluar ya, agak sedikit, jadi masih ada space atau clearance itu sekitar 5 cm kalau nggak salah antara radiator dengan motherboard kalian. Untuk rear side atau bagian belakang itu sudah support mounting fan 120 mm atau 12 cm satu pieces itu sebagai exhaust fan sebaiknya. Lincel ini memiliki 6 buah expansion slot ya, beda dari beberapa casing micro ATX pada umumnya. Jadi beberapa PC builder bisa menggunakan VGA dengan posisi vertikal. Akan tetapi kalian harus menggunakan I/O water cooling. Jika kalian menggunakan heatsink, nanti VGA kalian akan berbenturan dengan heatsink kalian itu. Untuk motherboardnya, Lincel ini support motherboard micro ATX dan ITX, jadi dia belum support motherboard ATX maupun eATX. Untuk GPU clearance-nya, Lincel ini maksimum berada di 33 cm atau 330 mm untuk maksimum panjang GPU kalian. Dan untuk maksimum clearance CPU cooler, kalian bisa menggunakan CPU cooler dengan maksimal ketinggian itu 180 mm atau 18
cm. Jadi untuk beberapa PC builder pengguna Noctua NHD15 ini masih masuk dan gampang bleng slut. Berikutnya di kompartemen kabel manajemen. Lincel memiliki space kabel manajemen ini selebar 18 mm. Jadi sekitar 2 cm kurang 2 mm. Dan selain itu dia sudah support power supply ATX. Ya maksimal sih kalian menggunakan power supply dengan panjang sekitar 17 cm. Kalau standarnya ATX itu biasanya 14 cm. Soal storage compatibility, kalian bisa memasang 2 buah SSD 2,5 inch di sebelah motherboard. Itu terdapat 2 buah mounting SSD 2,5 inch. Selain itu kalian juga bisa menambahkan 1 buah SSD 2,5 inch. Itu terdapat bracketnya tuh di belakang motherboard. Ya letaknya di kompartemen side kabel manajemen. Selain itu beberapa PC builder juga bisa menggunakan hard disk 3,5 inch itu sebanyak 2 pieces. Dan bracketnya terdapat di depan power supply. Ataupun kalian bisa menggunakan 1 buah hard disk 3,5 inch dan 1 buah SSD setengah inch lagi itu masih bisa. Untuk kelebihan Lincel ini menurut saya dia support GPU vertikal dan space cooler heatsink maupun VGA-nya ini menurut saya cukup lega, dan untuk bahannya ini menurut saya cukup tebal. Kekurangannya Lincel ini frame tempered glass-nya hanya bagian sisi samping depan dan belakang. Selain itu untuk beberapa PC builder yang ingin GPU vertikal kalian harus beli terpisah karena belum include dari pembeliannya. Untuk front side covernya dia belum memiliki dust filter. Kesimpulannya Lincel ini di harga 500 ribuan dengan menyandang casing mid tower micro ATX compact, dia berani bersaing dan beradu seperti dengan DLM21 Mesh, Cube Gaming Alta. Mungkin untuk beberapa PC builder yang menginginkan, wah saya ingin fan yang mungkin nggak pre-install dari bawaannya, atau saya ingin membeli fan lain dengan selera saya yang bukan bawaan dari Lincel, itu memang sangat rekomend sekali. Makanya Lincel ini dipatok di harga sekitar 500 ribu. Dan untuk beberapa PC builder pemula mungkin ini bisa menjadi salah satu wishlist pembelian casing kalian. Untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui produk Cube Gaming, kalian bisa buka di www.cubegaming.co.id. Dan untuk beberapa PC builder yang menyukai channel ini, silakan kalian subscribe maupun mengikuti beberapa review video dari kami. Saya Mr. Mahdi, sampai ketemu di beberapa video selanjutnya.